Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu. Anissa, Putri, Dewi, Yanda, Diki, Nata, Wildan, Santi, Intan, Nana, Farel, Iqbal, Muhammad, Nindi, Keisha, Zain Malik. Ya, semuanya sudah hadir ya. Sebelum memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional Rayuan Pulau Kelapa. Mari semuanya anak-anak berdiri dan bersikap tegak. Pada pertemuan kali ini, kita masih di tema 8, Lingkungan Sahabatku, subtema 2, Perubahan Lingkungan. Kompetensi dasar yang kita pelajari, 1.3, mensyukuri keragaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 2.3, bersikap toleransi dalam masyarakat sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 3.3, menelaah keragaman sosial budaya masyarakat. 4.3, menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menunjukkan sikap rasa bersyukur terhadap keragaman sosial budaya masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika dengan benar dan tepat setelah melakukan pengamatan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan kegiatan sosial budaya masyarakat dengan benar dan tepat setelah membaca modul, menyaksikan penayangan PowerPoint, dan mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menganalisis kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, siswa mampu mempresentasikan hasil analisis dan kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat dengan benar. Yang kelima, setelah mencari informasi melalui kegiatan mengamati mengenai keragaman sosial budaya, siswa mampu menerapkan sikap toleransi dengan benar dan baik. Materi hari ini tentang keragaman sosial budaya masyarakat. Anak-anak, apakah kalian masih mengingat 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum itu, Ibu minta anak-anak untuk membaca modul yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Semuanya sudah membaca modul kan? Nah, Ibu akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan keragaman sosial? Apa saja keunikan yang dimiliki negara kita? Keunikan yang dimiliki negara kita yaitu rumah adat, tarian, dan adat istiadat. Keragaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat. Keragaman sosial terjadi karena ada beberapa jenis suku, agama, ras yang ada di Indonesia
bercampur menjadi kesatuan. Karena kita hidup dengan berbagai macam orang dan beberapa daerah dan suku. Budaya Indonesia adalah suatu kebiasaan atau keragaman yang telah dimiliki bangsa Indonesia, baik budaya lokal, nasional, maupun internasional. Budaya di Indonesia sangat beragam, mulai dari tarian daerah, musik daerah, dan adat istiadat. Kebudayaan daerah memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing. Keunikan daerah memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing. Keunikan budaya daerah dapat dari upacara adat, rumah adat, tarian tradisional, adat istiadat, dan masih banyak lainnya. Perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat harus kita sikapi dengan bijak agar tidak menimbulkan konflik. Kita harus tetap menjalin kerjasama yang baik dan rasa toleransi, serta mengembangkan sikap saling menerima dan menghargai pendapat yang ada, pendapat dari orang lain. Nah, di sini Ibu memberikan contoh keunikan rumah adat yang ada di Indonesia di wilayah Jawa Timur. Yang pertama ada Rumah Joglo Jompongan. Rumah Joglo Jompongan disebut sebagai dasar dari rumah adat Joglo. Hunian ini memiliki denah bujur sangkar yang menggunakan 2 buah pengait di bangunan. Sementara Joglo Sinom dibangun dengan tiang penyangga sejumlah 36 buah. Di antara seluruh tiang tersebut, hanya ada 4 tiang utama atau sakaguru. Kemudian, di sisi bangunan, anak-anak bisa melihat teras mengelilingi hunian tersebut. Kedua bangunan tersebut tentu dilengkapi dengan atap tradisional yang disebut sebagai atap joglo. Yang kedua, ada rumah adat Limasan Lambang Sari. Rumah adat Limasan Lambang Sari merupakan nama rumah adat di Jawa yang dikenal memiliki bentuk limas atau persegi panjang. Namun, Limasan Lambang Sari memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan bangunan yang konsepnya serupa. Keunikan rumah adat Jawa Timur ini yakni konstruksi pembentukan atapnya berupa balok penyangga. Kemudian, anak-anak bisa menemukan tiang rumah tersebut sejumlah 16 buah dan atap dengan 4 sisi. Jika diperhatikan dengan cermat, 4 sisi atap ini dihubungkan oleh satu hubungan yang kuat. Pondasinya sendiri berbentuk umpak, yaitu alas tiang bangunan yang terbuat dari batu dengan purus di tengah-tengah tiang bawah untuk mengunci tiang bangunan. Yang ketiga, rumah adat Limasan Trajumas Lawakan. Rumah adat ini merupakan modifikasi atau perkembangan dari Limasan Trajumas. Hunian ini dibangun dengan material kayu yang kuat seperti jati dan glugu. Perbedaan bangunan ini dari pembangunan sebelumnya, yaitu ada emperan di sekitar bangunan. Setiap emperan memiliki atap dengan derajat kemiringan
yang berbeda-beda dari atap utamanya. Di tengahnya ada tiang yang membentuk rongrongan sendiri dari 4 sisi. Selanjutnya, contoh keunikan tarian yang ada di Jawa Timur. Yaitu ada apa saja ini, ayo. Di gambar tersebut, siapa yang bisa menyebutkan? Iya, di sini ada tari jaranan dan tari topeng Malangan. Apa saja sih ciri khas yang dimiliki tari topeng? Ciri khas yang dimiliki tari topeng adalah memiliki keragaman warna yang unik dengan kombinasi 5 warna. Yang pertama ada merah, putih, hitam, kuning, dan hijau. Selain itu, ornamen atau ukiran pada topeng Malangan juga terlihat lebih detail, sehingga memiliki perbedaan yang cukup banyak dengan topeng daerah yang lainnya. Yang kedua, tari jaran kepang. Apa sih ciri khas dari tarian jaranan kepang? Tari jaran kepang biasanya masyarakat menyebutkan dengan tari jaranan. Tari jaranan adalah tari tradisional yang dimainkan oleh para penari dengan menaiki kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu. Pesan yang ingin disampaikan oleh tari jaranan ini menceritakan tentang sosok pahlawan, di mana ilustrasinya seorang prajurit yang gagah perkasa sedang menunggang kuda. Yang selalu membuat heboh adalah pada saat tarian jaranan sering ada kegiatan pertunjukan atraksi kesurupan. Contoh keunikan adat istiadat. Ada apa saja? Yang pertama, ada karapan sapi dari Madura, upacara kasada dari suku Tengger. Yang ketiga, pingitan dari Jawa. Karapan sapi yaitu sapi yang beradu kecepatan yang dipasangkan untuk menarik kereta dari kayu sebagai tempat joki berdiri serta mengendalikan sapi. Acara ini bisa diselenggarakan pada bulan Agustus sampai Oktober dengan bulan terakhir untuk acara final. Apa sih yang disebut dengan upacara kasada? Upacara kasada adalah hari raya adat suku Tengger yang diadakan setiap hari ke-14 pada bulan kasada dalam kalender Jawa. Upacara ini dimaksudkan sebagai persembahan Sang Hyang Widi dan leluhurnya. Dalam pelaksanaannya, suku Tengger melempar berbagai sesajen berupa buah-buahan, produk ternak, sayuran, bahkan uang. Upacara kasada juga membawa banyak manfaat bagi suku Tengger. Yang ketiga, pingitan. Pingitan berasal dari kata pingit yang berarti mengurungkan diri di dalam rumah. Bu, apakah cuma berdiam diri saja di dalam rumah? Justru pingitan adalah sebuah pendidikan bagi wanita yang beranjak dewasa sampai akan menikah. Pada saat itulah wanita belajar bekerja menjadi ibu di dapur dan belajar untuk mengurus rumah tangga. Dan khususnya dalam pernikahan, pingitan ini bertujuan
untuk menjaga wanita tetap suci dan terhindar dari mara bahaya. Karena kata orang Jawa kuno, orang yang akan menikah itu rentan oleh penyakit yang biasanya orang Jawa menyebutkan dengan sambelaka, sarap, dan sawan. Dengan kata lain, sesuatu yang bisa mencemaskan dan halangan. Anak-anak, bagaimana cara kita menyikapi keragaman sosial budaya di masyarakat? Yang pertama, dengan cara saling menghargai kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lainnya. Yang kedua, tidak boleh menganggap kebudayaan daerah sendiri lebih baik dari daerah lainnya. Yang ketiga, tidak mencela perbedaan antar kebudayaan. Yang keempat, mempelajari kebudayaan daerah lainnya. Bagaimana cara kita menghargai keragaman sosial budaya dalam masyarakat? Yang pertama, bersikap toleransi, yaitu sikap menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Caranya dengan menghargai agama, budaya, suku, dan adat istiadat. Yang kedua, hidup rukun dengan masyarakat lingkungan sekitar. Yang ketiga, bersosialisasi dengan siapa saja. Yang keempat, melakukan kegiatan budaya bersama-sama. Contohnya seperti kegiatan festival budaya. Anak-anak, Ibu minta kalian untuk mengidentifikasikan keunikan apa saja yang ada di daerah sekitar kita dengan dituliskan di buku tulis, kemudian nanti hasilnya dikirimkan di grup WhatsApp. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Kemudian, Ibu meminta kalian untuk membentuk kelompok. Setiap kelompok beranggota 4 orang. Tugas kelompok ini yaitu untuk mencari informasi mengenai keunikan-keunikan yang dimiliki daerah yang sudah Ibu pilih. Di grup WhatsApp Ibu sudah menuliskannya. Untuk setiap masing-masing kelompok bisa mencarinya di internet. Kemudian hasil dari diskusi kelompok nanti akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Itu tadi kan tugas kelompok. Selanjutnya tugas individu. Ibu minta kalian untuk menyebutkan dan menceritakan salah satu dari kegiatan sosial budaya yang pernah diikuti keluarga kalian. Anak-anak, jika masih ada yang ditanyakan, silakan nanti menghubungi Ibu. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.